Halo Jom, gimana rasanya nih ya? Kalau semua aplikasi di HP kentang kita, itu memori runtime-nya udah bukan diatur sama sistem Android, tapi kita sendiri yang atur. Nah, bingung ya sama istilah memori runtime? Nah, Baojan jelasin deh pakai bahasa manusia. Contohnya nih ya, game Genshin itu pengen pas gameplaynya bener-bener pakai full memori biar smooth. Nah, terus aplikasi B itu pengen pas buka aplikasinya itu lebih cepat atau lebih respon. Nah, terus aplikasi C pengen backgroundnya itu lebih irit memori. Nah, fitur ini biasa disebut dengan Android Runtime. Nah, dulunya pas versi Android masih jadul, nah semua aplikasi itu berjalannya menggunakan AOT atau ya singkatannya Ahead of Time. Tapi ya karena versi Android makin naik dan Android butuh kinerja, muncullah fitur baru yang bernama Android Runtime. Dan Tim juga itu nggak nyangka, ternyata Android Runtime juga itu punya mode Jom. Ya mungkin di HP Android kita yang masih pabrikan banget atau masih perawan, ya Android runtime-nya itu pakai default atau diatur sama Android-nya sendiri. Dan kita ya sebenarnya sih bisa rubah mode runtime-nya itu pakai kode shell. Tapi yang nggak mungkin juga ya, kita ketik kode shell-nya itu terus-terusan, terus harus hafalin modenya juga, terus harus ngetik nama paket aplikasi, takutnya salah ngetik nama malah ngetik nama mantan. Dan semua ini ribet untuk user awam Jum. Nah makanya Bang Ojan rilis aplikasi Hexacun terbaru. Ya dengan aplikasi Hexacun itu kalian nggak perlu ketik nama paket game ya karena list aplikasinya itu udah ada. Terus nggak usah ngafalin mode runtime juga karena modenya itu udah Bang Ojan jajarin berikut sama fungsinya. Ya kayaknya nggak usah banyak ngiklan ya, mending langsung aja ke intinya. Dan sekarang download aja aplikasinya di Google Play Store. Kalau yang pengen versi Pro silahkan gabung langganan channel. Ya, kasihan Bang Ojan jalan mie wae. Oke, nah di sini untuk aplikasi Hexacun-nya sudah Bang Ojan download. Langsung aja kita buka aplikasinya. Dan seperti biasa Jom, aplikasi Bang Ojan itu menggunakan dua izin, yaitu izin root dan izin Shijuku. Kalau misalkan HP lu udah di root, ya lu bisa pakai izin root. Kalau misalkan HP lu belum di root, ya lu bisa pakai izin Shijuku. Kalau misalkan gak ada izin, ya lu bisa minta izin ke RT. Nah seperti biasa di sini untuk di menu home atau di menu awal Bang Ojan bikin sesimpel mungkin jadi biar lo yang awam itu bisa paham cara pakai aplikasi Hexacun. Nah di sini ada permission atau izin. Kalau misalkan nggak ada izin sama sekali, nggak ada izin root ataupun izin Shijuku, di sini tulisannya merah dan lo nggak bisa pakai fitur yang ada di aplikasi Hexacun. Terus di sini ada status aplikasi. Ya ini adalah versi. Terus di bawahnya ada mode Hexacun. Nanti Bang Ojan jelasin. Nah sekarang kita gulir aja ke kanan di bagian setup. Kalau misalkan lo baru pertama buka atau pertama kali pakai, semua aplikasi itu bakalan masuk ke Optimized. Jadi di aplikasi Hexacun itu cuma ada dua mode, yaitu Optimized dan Fast. Kalau misalkan Optimized itu cocok banget buat daily atau harian, ya chattingan sama tetangga lah, atau selingkuhan, atau sama mantan. Terus yang Fast itu cocok buat performance atau buat gaming. Nah di bawahnya itu cuma ada dua fitur, yaitu System Wide Performance Compiler atau semua aplikasi itu bisa dikompilasi, atau per apps runtime optimized control. Ini per aplikasi. Nah kalau misalkan di bagian atau di fitur yang pertama lo langsung bisa pilih mode, mulai dari mode save terus extract sampai ke paling bawah ultimate. Kalau misalkan lo nggak paham setiap mode itu fungsinya buat apa, lo bisa baca di bagian deskripsinya. Nah kalau misalkan lu pengen yang per apps nih, nggak mau semua aplikasi yang ada di HP lu dikompilasi, lu bisa pilih yang per apps. Lu klik, lu tinggal pilih aja game ataupun aplikasi apa yang pengen lu rubah. Contohnya nih, lu nggak klik game. Nah nanti bakalan muncul mode, ya tinggal lu pilih aja mode apa yang pengen lu terapin di game ataupun aplikasi yang lu klik itu. Nah ini catatan ya. Untuk di bagian System Wide Compiler, di sini kan semua aplikasi. Jadi mau mode save, extract ataupun mode yang paling bawah itu bakalan lama banget Jum. Lamanya itu nggak bisa diprediksi ya, entah itu 15 menit, entah itu 20 menit atau seharian atau 1 bulan, tergantung total aplikasi yang ada di HP lu. Soalnya di sini semua aplikasi itu bakalan dikompilasi. Nah, misalkan nih ada user yang belum mandi nanya, Bang, untuk mode yang masuk ke fast itu mode apa aja? Nah, jadi untuk mode dari save sampai ke baterai saver itu masuk ke optimized. Nah, sedangkan untuk performance, speed, dan ultimate itu masuknya ke fast. Misalkan, lu pilih yang per apps runtime. Nah, lu pilih game, terus lu pilih di sini speed mode ataupun ultimate mode. Terus lu jalanin aja. Nah, kalau misalkan udah kelar nih ya,
eksekusinya, nanti ada satu aplikasi itu bakalan masuk ke fast. Soalnya si satu aplikasi itu lu setting mode speed ataupun mode performance. Nah, kalau misalkan si satu aplikasi itu lu setting lagi kompilernya ke baterai saver atau yang lain, dia bakalan balik ke optimizer. Jadi kayak gitu, Jum. Nah, terus untuk mode yang ada di menu home, di sini ada mode hexa yaitu speed, terus ada kategorinya, terus ada scope-nya. Ya sebenarnya sih ini nggak terlalu penting. Fitur ini terhubung sama Smart Summary yang ada di menu setup. Nah, ini cuma notifikasi aja atau pemberitahuan aplikasi yang ada di HP lu itu masuk ke optimizer-nya itu berapa dan masuk ke fast-nya itu berapa. Jadi cuma pemberitahuan aja, jadi biar lu tahu. Terus nih ya, catatan untuk di bagian uninstall, daripada lu kesel nih ya nanti sama loadingnya dan ujung-ujungnya datang ke rumah Bang Ojan dan lemparin rumah Bang Ojan itu pakai batu. Nah, jadi di sini untuk uninstall, meskipun lu cuma ngaktifin satu aplikasi di bagian per apps runtime atau mungkin dua aplikasi, tetap aja di bagian uninstall ini bakalan ngembaliin semua aplikasi ke mode default. Jadi nggak mandang aplikasi yang lu aktifin itu satu ataupun dua, kalau lu uninstall atau hapus, semua aplikasi bakalan dibalikin ke mode default. Jadi bakalan lama banget, Jum. Nah, karena udah dikasih tahu, lu nggak usah kesel dan datang ke rumah Bang Ojan buat lemparin batu, oke? Nah, jadi kayak gitu aja review ataupun update aplikasi Hexacun. Ya semoga aja lu pada demen ya sama aplikasi Hexacun yang terbaru. Kalau misalkan ada problem ataupun emang ada sesuatu yang emang nggak ngerti, lu bisa komentar ataupun kirim Gmail aja ke Bang Ojan. Bang Ojan tunggu kopinya juga, Jum.